Sosok Wamenaker Nul geram hadapi bos pabrik Janhua Diana denda karyawan sholat Jumat lebih 20 menit. Ketegangan terjadi saat pertemuan antara Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dengan bos pabrik Surabaya Janhua Diana, pada Kamis, 17 April 2025. Kedatangan pria yang akrab disapa Nul guna menyelesaikan masalah Janhua yang diduga menahan ijazah mantan pegawainya. Wamenaker Nul mendatangi pabrik milik Janhua UD Sentoso Steel ditemani oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Sesampainya di lokasi, ia langsung to the point menanyakan alasan Janhua menahan ijazah mantan karyawannya. "Itu ditahan kenapa, Bu? Alasannya apa?" tanyanya. Dikutip dari video yang diunggah Nul di Instagram pribadinya. Janhua dalam kesempatannya bersikukuh tidak melakukan hal tersebut. Suasana semakin memanas, hingga Wamenaker Nul melakukan pertemuan di kantor milik Janhua. Selain menahan ijazah para karyawan, ia juga membayar gaji pekerja di bawah upah minimum kota, UMK. Kemudian, dia memberlakukan denda Rp150.000 jika karyawan tidak bekerja 1 hari. Lalu, yang membuat warganet meradang, Janhua Diana juga memberlakukan denda bagi karyawan yang melaksanakan sholat Jumat. Mereka yang sholat Jumat lebih dari 20 menit akan kena denda. Dikutip dari Kemnaker Go ID, Immanuel Ebenezer lahir di Riau, 22 Juni 1975, atau kini berusia 49 tahun. Ia merupakan lulusan Sarjana Sosial, ESOS, di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, pada 2004. Nama Immanuel Ebenezer dikenal secara luas saat menyatakan diri sebagai pendukung Joko Widodo. Ia mengetuai kelompok relawan Jokowi Mania, Joman, untuk Pilpres 2019 silam. 2 tahun kemudian, Immanuel Ebenezer ditunjuk sebagai komisaris utama di PT Mega Eltra. Jabatan tersebut ia emban mulai Juni 2021 sampai Maret 2022. Selesai dengan Joman, Immanuel Ebenezer kemudian membentuk Ganjar Mania untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun setelah Jokowi memutuskan mendukung Prabowo Subianto, ia membubarkan Ganjar Mania dan mendirikan Prabowo Mania 08. Immanuel Ebenezer lalu menjadi kader Partai Gerindra tidak lama kemudian. Immanuel Ebenezer sempat mencoba peruntungannya maju di pemilihan legislatif, Pileg, 2024. Dirangkum dari tribunkaltara.com, ia maju di daerah pemilihan atau Dapil Kaltara. Berada di nomor urut 1, perolehan suara Nul yang mencapai 29.786 suara belum bisa mengantarkan lolos sebagai wakil rakyat di Senayan. Jumlah suara Immanuel Ebenezer masih di bawah Rahmawati, istri Gubernur Kaltara, dan lolos menjadi anggota DPR RI. Usai gagal jadi caleg, tidak membuat karirnya meredup. Immanuel Ebenezer kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029. Immanuel Ebenezer memiliki harta kekayaan mencapai Rp17.620.260.877, sebagaimana yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, per 31 Desember 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.